Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali di pekan ke-5 ya, dengan Ustadz di kelas 4. Kita buka dengan bacaan doa. Saat buka doa sebelum belajar, sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa sungguh-sungguh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah anak-anak Ustadz yang berbahagia semua, di materi kemarin Ustadz sudah menjelaskan tentang zakat ya. Apa arti zakat? Zakat itu rukun Islam yang keberapa? Siapa yang tahu? Rukun Islam yang keempat. Kemudian zakat menurut bahasa artinya apa? Mensucikan harta, karena di dalam setiap harta manusia terdapat bagian hak orang lain. Kemudian zakat fitrah menurut istilah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam kepada orang yang berhak menerima zakat. Itu materi yang lalu ya. Yang kedua, dalilnya terdapat di dalam surah An-Nur ayat 56. Kemudian syarat wajibnya ada 3. Yang pertama Islam, yang kedua nyampe waktu, dan yang ketiga harta yang berlebih. Kemudian rukun zakat itu ada 5. Yang pertama niat, kemudian adanya pemberi zakat atau disebut muzaki, kemudian ada yang menerima zakat, yang ketiga muzaki, mustahik, kemudian yang keempat ada makanan pokok, dan yang kelima jumlah yang wajib dikeluarkan dalam yang disyariatkan dalam Islam. Itulah materi kemarin. Untuk materi selanjutnya di pekan ke-5 ini yaitu jumlah zakat yang wajib dikeluarkan. Berapa yang wajib dikeluarkan bagi setiap jiwa, bagi setiap diri kita masing-masing, yaitu 2,5 kg beras atau gandum atau makanan pokok lainnya. Itulah 2,5 kg ya. Misal kalau pakai uang udah nggak masalah, itu tidak pendapat lagi ya. Tapi yang jelas makanan pokok. Kemudian yang kedua, waktu pelaksanaan zakat. Kapan waktunya dilaksanakan? Yang pertama, mubah bagi siapa? Hukum melaksanakan zakat ini mubah, yaitu dari awal bulan Ramadan itu mubah. Mubah boleh dari masuk bulan Ramadan atau mau keluarkan zakat itu boleh. Mubah namanya. Kemudian hukum wajib. Hukumnya wajib mengeluarkan zakat bagi siapa? Dari terbenamnya matahari atau masuknya waktu maghrib di penghabisan bulan Ramadan sampai imam naik ke atas mimbar ketika Idul Fitri, itu wajib mengeluarkan zakat. Kalau dari awal sampai udah mau habis bulan Ramadan ini belum ngeluarin, maka itu wajib harus dikeluarkan, harus dikejar waktunya. Itu 2 ya. Kemudian golongan yang menerima zakat berapa orang? Ada 8 yang terdapat di dalam surah At-Taubah ayat 60. Namun Ustaz ambil garis bawahnya aja ya. Yang pertama fakir miskin. Yang pertama fakir, yang kedua miskin, yang ketiga amil zakat. Amil zakat adalah orang yang mengurus zakat atau panitia zakat. Kemudian mu'alaf adalah orang yang baru masuk Islam. Rikob ini itu hamba saya, budak sekarang udah gak ada. Yang kemudian yang keenam ghorim ini orang yang punya utang. Yang ketujuh sabilillah, orang yang berjalan di jalan Allah. Dan yang terakhir ibnu sabil, itulah orang yang wajib menerima zakat 8 golongan. 8 golongan. Baiklah anak Ustaz, selanjutnya apa sih hikmah zakat Ustaz? Hikmah dari zakat itu yang pertama, mempererat tali persaudaraan antara masyarakat. Kita kena saling membantu. Kemudian mengusir perilaku buruk pada orang lain ya. Kemudian membersihkan harta. Terus bersyukur, cara kita bersyukur kepada Allah. Kemudian menciptakan ketenangan dalam hati karena yang kita gunakan harta-harta yang halal. Karena zakat yang harta yang lebih itu adalah ada hak orang lain. Jadi ketika kita lakukan zakatnya, maka hati ini akan menjadi tenang, menciptakan ketenangan dalam kehidupan ya.
Kemudian yang keenam, memberikan dukungan moral batin kepada orang yang tidak mampu kita berikan. Jadi orang yang merasa tidak mampu merasa terbantu. Kemudian yang terakhir, hikmah dari zakat adalah dapat menjadi dana pengembangan potensi umat Islam untuk menyeluruh. Itulah materi yang dapat kita sampaikan. Kurang lebihnya Ustaz mohon maaf. Disimak kembali videonya dan diulang-ulang. Kita tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semangat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.